Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Puji syukur kembali mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita masih dapat berkumpul dalam pembelajaran daring kita, yang mana seperti yang sama-sama kita rasakan sekarang ini, sistem pembelajaran kita mungkin agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Selalu beriring salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita sangat-sangat mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, minggu lalu saya telah memaparkan tentang sedikit silabus yang akan kita pelajari dalam 16 kali pertemuan ke depan. Nah, untuk minggu ini di sini saya akan mengulas sedikit secara singkat tentang yang namanya psikologi perkembangan. Nah, berbicara tentang psikologi dan perkembangan ini merupakan dua hal yang cakupannya itu berbeda. Yang pertama, mungkin kita akan bergerak tentang yang namanya psikologi. Nah, di semester 1 atau semester 2 mungkin rekan-rekan sudah belajar tentang yang namanya mata kuliah psikologi umum. Artinya psikologi itu sebenarnya sudah melekat pada diri individu, termasuklah rekan-rekan mahasiswa sekalian. Tanpa sebetulnya kita mempelajari psikologi, dalam hidup ini kita telah menerapkan psikologi itu sendiri. Cuma terkadang kita tidak sadar bahwa kita itu melakukan yang namanya psikologi. Nah, berbicara tentang yang namanya psikologi itu, kita kan berbicara tentang yang namanya fisik maupun psikis manusia. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang yang namanya psikis, mulai dari skupnya sifat, sikap, karakter, temperamen, itu adalah bagian dari perubahan-perubahan perilaku individu. Makanya secara umum psikologi, kalau zaman dahulu orang mengatakan psikologi itu adalah ilmu jiwa, ya, atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala atau gangguan-gangguan kejiwaan. Nah, namun pada masa atau zaman modern sekarang ini itu sudah tidak, kurang diperkenankan atau kurang pas dalam cakupan ilmu kesehatan. Kenapa? Karena sampai saat sekarang ini orang belum bisa itu melihat yang namanya jiwa atau mental itu sendiri. Yang bisa dipelajari, yang bisa diteliti itu hanya dari aspek-aspek yang muncul dari kejiwaan itu sendiri. Nah, contoh kecil kita lihat, orang itu sedang cemas. Kita bisa mengetahui orang itu sedang cemas itu dari sifat atau tingkah laku yang muncul pada individu itu sendiri. Nah, jadi pada saat sekarang ini orang sudah bergerak mengatakan bahwa psikologi bukan lagi ilmu jiwa, melainkan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku. Karena tingkah lakulah yang memang betul-betul bisa diteliti. Karena tingkah laku itu merupakan aspek, ya, aspek keluaran dari jiwa itu sendiri. Yang dimunculkan oleh jiwa itu sendiri, itulah perubahan-perubahan tingkah laku. Nah, makanya orang mengatakan sekarang ini psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Nah, jadi dari kita telah mempelajari tentang tingkah laku manusia, dari situlah kita bisa melihat seperti inilah rupanya psikologi yang sebenarnya. Nah, jadi kembali ke konsep yang awal, tanpa sebetulnya kita mempelajari psikologi itu, kita sebetulnya sudah menerapkan. Contoh kecil kita lihat, apabila ada kawan kita sedih, kita pasti akan merasa iba, ya kan? Orang bermasalah, kita memiliki namanya orang motivasi, kita memotivasi dia supaya bagaimana dia supaya keluar dari masalahnya. Ini adalah bagian-bagian dari psikologi itu sendiri. Tanpa kita sadari selama ini bahwa itu adalah bagian dari psikologi, tapi kita telah mempraktikannya. Ketika kawan kita sedang sedih, kita ikut merasakannya. Itu bagian dari empati. Empati itu adalah bagian dari perkembangan aspek psikologi. Nah, itu sekilas tentang yang namanya psikologi rekan-rekan sekalian. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang yang namanya perkembangan.
Perkembangan individu itu terdiri dari dua tahap. Ada yang skupnya itu pertumbuhan, ada yang skupnya itu perkembangan. Antara tumbuh dan berkembang ini memang pada dasarnya bisa kita lihat. Ada yang manusia ini skupnya yang hanya tumbuh saja, ada yang berkembang saja, ada tumbuh dan berkembang, ada tidak tumbuh tapi berkembang, ada yang berkembang tapi tidak tumbuh. Nah, keseluruhan ini ada kita lihat atau kita jumpai dalam masyarakat halayak ramai ini. Nah, contoh kecil kita lihat, berbicara tentang pertumbuhan, yang namanya tumbuh itu bisa kita lihat secara kuantitatif. Contoh kecil kita lihat berat badan, tinggi badan, itu bisa kita ukur. Nah, sedangkan kalau yang namanya perkembangan, ini tidak bisa kita lihat. Karena dia berkembang mengikuti porosnya masing-masing. Nah, berbicara tentang pertumbuhan ini memang pada dasarnya itu juga mengikut fungsi-fungsi organ yang ada pada diri individu. Sedangkan perkembangan itu dia mengikut perkembangan dari fungsi itu sendiri. Nah, seyogianya setiap manusia itu harus selaras antara pertumbuhan maupun perkembangannya. Kalaulah seandainya dia hanya tumbuh saja namun tidak berkembang, ini biasanya banyak kita lihat orang-orang yang memang pada dasarnya secara fisik dia sudah dewasa, tapi secara pemikiran, secara mentalnya dia masih skupnya seperti anak-anak. Begitu juga sebaliknya, ada yang memang pada dasarnya fisiknya tidak tumbuh, tapi pola pikirnya itu berkembang. Banyak kita lihat zaman sekarang ini secara fisik, kita lihat badannya kecil, terutama lah kita lihat di negara kita sekarang ini udah payah nyari orang yang tinggi, ya. Ini adalah bagian dari terhambatnya pertumbuhan itu. Tapi dia tetap berkembang. Banyak kita lihat sekarang ini orang yang jenius, ya, orang yang pintar-pintar. Kita lihat saat sekarang ini orang yang pintar-pintar itu rata-ratanya berbadan unik, ya, artinya lebih rendah daripada orang-orang yang lain. Biasanya orang yang pintar seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat dari kacamata survei yang ada di daerah kita. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Inilah pada dasarnya bisa kita lihat adanya kesenjangan antara pertumbuhan dengan perkembangan itu tadi. Nah, seyogianya memang pada dasarnya tumbuhnya harus bagus, berkembangnya juga harus bagus. Nah, ini berbeda lagi kita kaitkan dengan orang yang memang pada dasarnya disabilitas. Artinya ada dia secara fisik hanya berkembang saja, atau ada hanya yang tumbuh saja. Namun kita di sini berbicara tentang skupnya manusia yang memang betul-betul normal. Kita, ya, secara umum kita berbicara tentang manusia yang normal. Ini psikologi perkembangan ini, perkembangan yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana kita melihat manusia itu, bagaimana perkembangan manusia itu mulai dari dia masa-masa pranatal atau zaman sebelum dilahirkan sampai dia akhir hayat atau zaman manula nantinya. Jadi, dalam buku Harlow itu mereka membagi manusia itu dengan beberapa tahap. Yang pertama mungkin ada namanya masa pranatal. Pranatal itu adalah masa natal artinya lahir, artinya masa sebelum dia dilahirkan. Nah, selanjutnya ada juga masa natal, masa pasca kelahiran atau sampai pada 2 minggu setelah kelahiran. Baru ada masuk masa bayi, masa anak sekolah, masa remaja, masa dewasa maupun masa manula. Nah, inilah beberapa periode yang saya sebutkan tadi. Inilah yang akan kita pelajari dalam skupnya 1 semester ini. Jadi rekan-rekan sekalian, berbicara tentang yang namanya psikologi perkembangan. Jadi apa sebetulnya kata kunci dari psikologi perkembangan itu sendiri? Kita ingin melihat, ya, kita ingin melihat sebenarnya apa saja yang berkembang dari individu tersebut sejak dia sebelum dilahirkan sampai dia manula nantinya. Jadi secara umum bisa kita definisikan, psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dimulai dari masa pranatal atau sebelum dilahirkan sampai masa manula atau masa manusia usia
lanjut. Nah, inilah mungkin sekedar pengantar untuk rekan-rekan tentang pengertian dari psikologi perkembangan tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk melihat dari kacamata perkembangan individu manusia itu, pada dasarnya manusia itu terbagi ke dalam 3 aliran psikologi. Nah, yang pertama itu kita bisa melihat perkembangan atau pertumbuhan maupun perkembangan manusia itu terhadap 3 aliran. Yang pertama adalah ada namanya aliran nativisme. Ya. Apa itu nativisme? Aliran nativisme itu adalah melihat bahwa manusia yang dilahirkan di dunia ini pada dasarnya mengikut kepada bawaannya. Natif artinya bawaan lahir. Nah, aliran ini dikemukakan oleh Arthur Schopenhauer yang mengatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan itu sepenuhnya mengikut kepada orang tuanya. Nah, jadi kalau seandainya anak orang tuanya gemuk, ayahnya gemuk, ibunya gemuk, pasti akan menghasilkan anak yang gemuk. Inilah menurut teori dari nativisme tersebut. Ya. Sesuai dengan pepatah di negara kita ini, buah jatuh tidak akan mungkin jauh dari pohonnya. Inilah yang akan diangkat oleh Arthur Schopenhauer. Nah, tapi lama-kelamaan pendapat-pendapat seperti ini juga ada yang menentang. Namun menurut Arthur Schopenhauer ini memang bisa kita lihat dari skup, bukan hanya pada orang tuanya, tapi ini tetap bawaan dari turunan. Contohnya kita lihat, ya, mamanya baik, bapaknya kita golongkanlah ada ayahnya ustaz, ibunya ustazah, tapi anaknya bisa murtad. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, jadi orang nativisme mengatakan, oke, dia mamanya ustazah, ayahnya itu ustaz, anaknya bisa murtad. Nah, orang tuanya itu menjadi ustaz itu kapan? Kan sekarang. Kalau dulunya seperti apa? Nah, mereka mengkaji terus sampai latar depan dan latar belakangnya. Nah, oke juga kalau seandainya orang tuanya itu kakeknya seperti apa. Inilah dikaji oleh aliran nativisme untuk melihat bagaimana perkembangan dari individu itu. Nah, tapi lambat laun teori-teori yang dikemukakan oleh Arthur Schopenhauer ini ditentang dan sudah banyak yang memang memunculkan teori-teori baru. Salah satunya aliran yang menentang itu adalah aliran empirisme. Ya, aliran empirisme ini bertolak belakang dengan yang namanya aliran nativisme. Aliran empirisme ini menyatakan bahwa setiap yang terjadi pada individu tersebut itu adalah bawaan lingkungan. Ya, bawaan lingkungan. Bawaan dari orang tua atau bawaan dari lahir itu tidak ada mempengaruhi terhadap perkembangan individu. Ini bisa kita lihat. Contoh, kita kaitkan juga dengan pepatah yang ada di negara kita atau yang sering kita lihat di dalam masyarakat. Kalau kita berkawan dengan tukang parfum, kita pasti akan kecipratan wanginya. Kalau kita berkawan dengan tukang las, kita pasti akan kecipratan yang namanya apinya. Kalau kita hidup dalam lingkungan yang baik, maka akan membentuk karakter yang baik. Begitu juga, kalau kita hidup di lingkungan yang keras, akan muncul juga memang pada dasarnya kehidupan atau masyarakat yang keras. Inilah memang pada dasarnya yang diangkat oleh John Locke, ya, yang mengemukakan teori empirisme ini. Dia memang mengatakan segala sesuatu itu, manusia itu layaknya sebuah kertas putih. Kitalah, orang tuanya lah yang akan memberikan warna, lingkungan lah yang akan memberikan warna terhadap kertas putih tersebut. Jadi kalau anak ini memang pada dasarnya mau dibentuk kepada anak yang baik, maka letakkanlah dia didikan yang baik, lingkungan yang baik. Begitu juga sebaliknya, kalau anak ini mau kita jadikan anak yang kurang baik, maka tempatkanlah dia di tempat yang kurang baik. Namun belakangan juga muncul, ya, aliran yang menentang teori ini juga, ya. Kalau tadi nativisme ditentang oleh empirisme ini muncullah belakangan hari itu ada namanya aliran konvergensi.
Nah, aliran konvergensi ini menyatakan bahwa pada diri individu itu, baik itu bawaan lahir maupun lingkungan, itu sama-sama mempengaruhi. Ya, kedua hal tersebut sama-sama mempengaruhi pada diri individu atau pada perkembangan individu. Ini bisa kita lihat, ya. Ini bisa kita lihat pada skupnya. Bisa jadi secara fisik dia mungkin mengikut kepada nativisme, ya. Namun secara psikisnya bisa jadi dia mengikut kepada empirisme. Contoh kecil kita lihat, secara fisik dia kan memang mengikut kepada orang tuanya, ya kan? Ayahnya tadi gemuk, mamanya gemuk, dia gemuk. Tapi dari skup psikisnya, ayahnya tadi orang baik, mamanya tidak baik, dia memunculkan anak yang baik. Atau orang tuanya keduanya itu tidak baik, tapi muncullah dia menjadi anak yang baik. Ini mungkin perpaduan dari lingkungan tadi, perpaduan dari baik itu empirisme maupun nativisme. Jadi tokoh konvergensi ini menyatakan tidak bisa dibedakan mana itu nativisme atau mana itu empirisme pada individu. Kenapa? Karena keduanya itu saling memiliki keterkaitan dalam individu itu sendiri. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya pada diri individu itu jauh dari sebelum kita hidup ini memang pada dasarnya kita sudah memiliki yang namanya dasar. Nah, dasarnya seperti yang dikatakan tadi dari nativisme tadi, kita sudah memiliki yang bawaan, dan empirisme tadi itu akan berkembang apabila kita bisa menyikapi yang namanya lingkungan kita. Nah, makanya dalam skup ilmu konvergensi ini dia menyatakan bahwa keseluruhan yang ada pada diri individu itu pasti perpaduan antara lingkungan maupun bawaan lahir. Dan inilah yang akan bisa kita pelajari. Nah, inilah akan menarik kalau kita pelajari. Bagaimana seandainya kita lihat, ya, contoh kecil. Ada secara fisik kita lihat ada kedua orang tuanya gemuk, tapi anak yang muncul itu tidak gemuk. Nah, ini kan kalau kita mengikut kepada teori nativisme saja, ini adalah hal yang pada dasarnya tidak benar. Bisa saja apakah itu memang anaknya atau jangan-jangan anak tetangga, kan seperti itu. Jadi ini bisa kita pahami. Kalau kita masuk kepada ranah konvergensi, ini bisa dikaitkan. Oh, berarti kenapa anaknya itu tidak sama seperti fisik kedua orang tuanya? Bisa jadi pada fase kehamilan atau pada fase kandungan, kebutuhan diri anak tersebut itu tidak terpenuhi, atau ada masalah-masalah lain. Inilah yang dikaitkan dengan teori empirisme maupun konvergensi tadi. Semua ini dibahas, dan inilah yang akan dibahas dalam skop psikologi perkembangan itu sendiri. Jadi kita akan mengkaji untuk menjadikan manusia ini seperti apa, itu ada trik-triknya. Dan ada tugas-tugas perkembangan yang harus dialami oleh manusia itu sendiri. Mulai dari bayi, dia memiliki tugas perkembangan. Ya, ketika dia udah berumur setahun, 1000 hari pasca kelahiran, ya, masa keemasan, atau balita 5 tahun, kita lihat anak SD, SMP, dan SMA, mereka memiliki tugas-tugas perkembangan yang berbeda. Jadi dapat kita kaitkan. Contoh kecil kita lihat ketika bayi baru lahir, dia memang pada dasarnya sudah memiliki tugas-tugas perkembangan yang harus dilakukan. Salah satu tugas perkembangan yang harus dilalui oleh anak yang baru lahir yaitu menangis. Kalau seandainya anak lahir itu tidak menangis, berarti ada satu tugas yang tidak selesai di sini. Kalau seandainya dia tidak menangis, yang pertama berarti kita lihat apakah anak itu memiliki masalah pada pita suara. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah anak ini hidup? Nah, dua kendala ini yang memang pada dasarnya harus muncul ketika anak itu baru dilahirkan. Tapi kalau anak itu sudah lahir, baru menangis, baru dia akan melakukan tugas-tugas perkembangan lain. Kenapa anak itu harus didiamkan? Ketika nangis dia juga harus didiamkan, berarti dia sudah merespon. Ya, jadi berarti anak ini pada dasarnya telah merespon, dan ini juga bagian dari tugas perkembangan. Ini kita bayangkan, itu aja ketika anak baru lahir itu sudah bisa memiliki tugas perkembangan. Konon lagi kita lihat
baik itu anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, bahkan sampai manula nanti, kita lihat memiliki tanggung jawab atau tugas-tugas perkembangan yang berbeda-beda. Kalaulah seandainya tugas perkembangannya ini tidak selesai, maka inilah yang kita sebut dengan anak tersebut mengalami yang namanya masalah perkembangan. Nah, jadi bisa jadi kita lihat ketika remaja, ketika SD, ketika anak-anak tugas perkembangannya itu selesai. Nah, namun ketika SMP, SMA maupun mahasiswa tugas perkembangannya itu tidak selesai. Contoh kecil kita lihat ketika kita sekolah SD dulu, mungkin kita lihat banyak kawan kita yang pintar. Banyak kawan kita itu pintar. Nah, tapi ketika kita lihat dengan masa sekarang ini, banyak juga ketika udah masuk umur-umur yang memang remaja atau dewasa sama seperti kita sekarang ini, mereka tadi yang memang pada dasar pintar tadi sekarang ini tidak muncul lagi. Ya, tidak muncul lagi ke permukaan menunjukkan bahwa kepintarannya. Berarti memang pada dasarnya ada yang terhambat ketika dia di SMA, SMP atau SMA. Kenapa malah kita juga yang sekarang ini baru disinilah muncul pemenuhan tanggung jawab tugas-tugas perkembangan kita. Nah, inilah yang dipengaruhi oleh faktor tadi, baik itu nativismenya tadi maupun empirismenya tadi. Dari rekan-rekan sekalian, inilah mungkin sekedar pengantar kepada kita bahwa pada dasarnya ketika kita ingin belajar tentang psikologi perkembangan ini, kita memang pada dasarnya harus melihat sebenarnya apa yang harus dilakukan individu pada setiap periodenya. Nah, tadi sudah saya jelaskan, setidaknya itu ada periode pranatal, natal, bayi, balita, anak sekolah, SD, SMP, SMA, masuk dewasa maupun sampai manula. Ketika pada tahap tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, ketika kita nanti berbicara kasus dalam kehidupan sehari-hari ini sangat-sangat banyak sekali. Baik kita lihat contoh kecil ya kan, secara umur dia sudah dewasa, kenapa bertingkah sampai masih seperti anak-anak, atau banyak lagi kita dengar kenapa orang tua yang udah semakin tua renta kembali lagi sifatnya seperti anak-anak. Nah, masalah-masalah seperti inilah yang sering kita lihat muncul di dalam masyarakat, di dalam pertumbuhan maupun perkembangan sosialisasi kita di dalam masyarakat. Jadi rekan-rekan sekalian, ketika nanti kita selesai belajar tentang materi psikologi perkembangan ini, rekan-rekan sudah mampu menjelaskan kepada masyarakat kenapa sebetulnya manusia itu seperti ini. Kenapa manusia itu terkadang pelin-pelan, kenapa kita lihat tadi orang tua yang udah manula kembali kepada anak-anak dan lain sebagainya. Itu udah bisa nanti rekan-rekan jelaskan apabila telah sukses dalam skup pembelajaran psikologi perkembangan ini. Namun satu hal yang perlu saya tekankan kepada rekan-rekan, kalaulah kita hanya belajar dalam skup di sini saja atau daring ini saja, ini saya rasa tidak cukup. Jadi saya tekankan kepada rekan-rekan, carilah referensi-referensi yang lain, carilah ilmu-ilmu yang lainnya berkaitan dengan ini, agar keilmuan rekan-rekan sekalian itu tetap bertambah seperti dan rekan-rekan nantinya akan mampu memahami secara mendetail dan bisa jadi membantu masyarakat untuk menangani perkembangan sosial manusia di dalam masyarakat, terutama di keluarga kita masing-masing. Jadi rekan-rekan sekalian, inilah mungkin sekedar pengantar dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.